sebelum itu baiknya kita perkenalan dulu. Nah, dimulai dari ibu dulu ya. Jadi perkenalkan, nama ibu Supriani Alvaria Christine. Kalian bisa panggil ibu itu ibu Alvaria atau ibu Lia sesukanya kalian ya, senyaman dengan kalian. Nah, supaya lebih afdol lagi, sekarang kalian yang perkenalkan diri, dimulai dari di sini dulu. Perkenalkan Bu, nama saya Aisyah, saya dari kelas 10A. 10. Perkenalkan Bu, nama saya Dika, saya dari kelas 2A. Perkenalkan Bu, nama saya Nancy, saya dari kelas 10A. Oke, dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas tentang apa itu etika bergaul. Udah pasti saya dengar dong, etika bergaul. Yang tahu ya, mungkin dari saudari Aisyah. Kalau misalkan nih dalam kehidupan sehari-hari yang Aisyah lakukan gitu, apa sudah melakukan apa yang namanya etika bergaul? Sudah. Apakah itu secara maksimal? Sepertinya belum. Nah, di sini kita bakal belajar ya bagaimana kita bisa memiliki etika bergaul yang baik gitu. Saudari kreatif mungkin apa itu etika bergaul menurut saudari kreatif? Ya, jadi etika ini bisa dibilang suatu nilai atau moral kebudayaan dari suatu daerah kayak gitu. Misalkan di tempat kita kebiasaan atau budaya seperti apa tuh belum tentu sama ya gitu dengan budaya orang lain ya gitu. Nah, di sini yang ibu mau sampaikan adalah keseringan dalam kita bergaul, dalam kita bersosialisasi dengan teman-teman kita itu sering kurang adanya yang namanya etika bergaul kayak gitu. Karena merasa bahwa oh nggak apa-apa, itu kan temanku, itu kan aku udah biasa kok ngomong sama dia. Mungkin ketika Dika ya dengan kritik berteman ngomongnya biasa aja kayak gitu tanpa mementingkan etika atau tanpa mementingkan nilai dari budaya yang sudah ada kayak gitu. Kita udah membahas apa itu etika. Sekarang kita lanjutkan apa sih itu bergaul. Ini menurut saudara Dika, apa sih itu bergaul? Ya, kalau menurut saya bergaul itu interaksi Bu, kayak saya dengan teman saya gitu. Ya benar, jadi yang namanya bergaul ini adalah sebuah kegiatan interaksi kita dengan orang lain kayak gitu. Karena kan yang namanya dalam kehidupan gak mungkin dong kita hidup sendiri tanpa melakukan interaksi. Mungkin gak kalau dalam kesusahan misalkan ya kita diem aja bisa menganggap diri bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ketika dalam masa-masa tersulit ibaratnya meminta tolong tapi karena merasa bahwa bisa hidup sendiri jadi bingung aja. Ada nggak kayak gitu? Saya luar biasa kalian. Apa sih yang ada di belakang kalian sampai kalian menganggap bahwa saya bisa sendiri kayak gitu? Dari Aisyah. Soalnya kenapa saya beranggapan saya bisa sendiri, biasanya kok takut merepotkan orang gitu. Merepotkan orang. Kalau dari ini salah satunya gitu ya, tapi ada gitu ya. Kadang saya mikir kalau misalnya saya terus bergantung orang lain sampai akhirnya saya akan terus gitu gak bisa ngelakuin sendiri gitu. Oke, jadi beranggapan bahwa kalau kita minta tolong sama orang itu bakal ngerepotin ya. Terus kalau misalkan minta tolong atau terlalu sibuk dengan interaksi kita dengan orang lain beranggapan bahwa ketika nanti tanpa orang lain itu akan ketergantungan kayak gitu. Oke, sebenarnya ya kalau yang dalam namanya berinteraksi kita ya seperti ini aja kayak gitu, itu adalah sesuatu hal yang wajar untuk kita lakukan kayak gitu. Karena hidup menyendiri seperti maaf kata kayak Tarzan hidup di hutan, dia bersosialisasi loh sama hewan-hewan di sana kayak gitu. Jadi lucu bagi kita kalau misalnya kita berhidup sebagai manusia di muka bumi ini tapi kurang dalam berinteraksi. Mungkin iya beda hanya dengan introvert ya.
Oke, kalau digabungkan berarti etika bergaul itu adalah nilai atau moral dalam kita berinteraksi dengan teman kita, dengan lawan bicara kita gitu. Nah, untuk itu dalam etika bergaul itu ada yang namanya aspek. Nah, ada aspek-aspek etika bergaul. Yang pertama itu adalah etika dalam kita berbicara, etika berbahasa. Yang kedua itu ada etika berperilaku, dan yang ketiga itu ada namanya etika berpakaian. Nah, dari ketiga hal ini kayak gitu sudah ada nih yang mulai bergeser kebiasaan dan etika yang seharusnya kita pegang nih dari dulu mulai nih bergeser karena terbawa nih kebiasaan atau budaya dari luar. Contoh dari penggunaan bahasa yang dulunya nggak kenal nih kata-kata, maaf kata ya yang sekarang lagi viral, ikut-ikutan karena ngerasa enak aja gitu disebutnya kayak gitu. Enak aja nih kalau lagi main nyebutnya. Terus kayak ngerasa biasa aja, semua orang nyebut kok, semua orang pada ngomong gitu kok. Ya kan? Karena apa ya? Mungkin di setiap kebiasaan atau keadaan lingkungan yang bisa mempengaruhi kebiasaan kita dalam berbicara. Terus yang kedua itu berperilaku. Apakah sudah kita berperilaku sesuai dengan etika dan moral? Kebanyakan anak-anak zaman sekarang di usianya yang kecil aja, usia anak-anak kecil aja tuh dia udah ada loh yang bisa ngomong kasar sama orang yang lebih tua sama dia. Sudah mulai pudarnya etika dalam berperilaku, terus berpakaian terlebih lagi karena merasa bahwa pakaian, wih itu keren loh, lagi keren kayak gitu. Jadi seolah ini cocok nih kalau ini keren deh kalau aku coba kayak gitu. Orang pakai celana pendek, pakai baju yang rada terbuka, itu kalau di budaya luar itu sesuatu hal yang biasa karena iklim mereka, cuaca mereka yang seperti itu kayak gitu. Sedangkan kita di sini pakai pakaian terbuka, pakai pakaian yang rada minim di cuaca yang panas apa nggak belah. Sedangkan buat mereka di sana, kalau cuaca mereka yang cuaca yang netral ya, bukan cuaca musim dingin. Berarti tuh kalau musim dingin pastilah pakai pakaian tertutup kayak gitu. Karena kalau mereka di sana cuaca mereka tuh nggak sepanas cuaca kita di sini gitu. Jadi banyak nih anak-anak muda yang karena mungkin sibuk dengan gadgetnya melihat perubahan fashion, mereka itu ada sikap kurang baik yang menentang etika. Nah, jadi di sini remaja itu tidak pernah, maksudnya remaja tak memperdulikan hal baik buruk sebuah perilaku hanya agar yang bisa diterima oleh lingkungannya. Karena merasa itu hal yang biasa, jadi dia nggak memperdulikan etika dalam dia bergaul, karena yang dia perlukan adalah bagaimana dia bisa diterima di lingkungan itu. Ketika dia melihat lingkungan itu, ngomongnya kasar, kok rada ini ya cara bergaulnya, jadi dia seolah kayak ini nggak apa-apa kali ya kalau aku ikut kayak mereka supaya aku bisa masuk dalam circle mereka kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada beberapa contoh sikap, nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, beberapa contoh peserta didik kayak kalian yang menentang etika dalam bergaul. Yang pertama itu bertutur kata yang kurang baik kepada teman sebaya. Terus yang kedua itu ada peserta didik ketika ia berbicara dengan orang yang lebih tua, dia menggunakan bahasa yang kurang sopan kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu cara berkomunikasi melalui pesan WhatsApp biasanya kan menggunakan bahasa yang kurang sopan, kata-kata yang disingkat atau kata-kata yang sebenarnya mengarah kepada sesuatu hal yang kurang enak untuk didengar ketika diartikan gitu. Terus selanjutnya di sini ada perilaku dalam kelompok terkesan memaksa kayak gitu. Nah, memaksa maksudnya di sini itu
curhat, ih aku sih padahal itu kan biasa aja. Jadi kalau temannya mikir kayak ini dia kalian kok kayaknya biasa aja ya ngomong gitu ya gitu. Jadi dalam pertemanan itu enaknya kalau bisa kita yang membawa orang untuk melakukan hal positif gitu. Jangan jadinya kita yang ikutan gitu. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dalam faktor-faktor dalam etika bergaul. Nah, di sini kita ada beberapa ciri-ciri etika bergaul. Yang pertama itu memiliki rasa percaya diri. Dalam kita bergaul, ketika kita pengen melakukan interaksi, perlu punya rasa percaya diri dalam kita berinteraksi terhadap siapapun itu gitu. Yang kedua itu tingkah laku dan ucapan yang mencerminkan perhatian kita kepada orang lain. Terus yang ketiga itu bersikap sopan, ramah dan selalu menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain. Terus yang keempat itu kita bisa menguasai diri sendiri. Dan yang kelima itu selalu berusaha untuk tidak mengecewakan, membuat besar, apalagi membuat orang marah. Karena kan kita tanpa kita sadari bisa kadang perkataan kita, sikap kita, tingkah kita bisa bikin orang marah, bikin orang kesal kayak gitu. Karena merasa amat kayak gitu. Kita nggak mikir kayak gitu. Misalkan nih, mungkin ibu lagi bercanda sama si Dika, ngomong kayak gini, ternyata si Dika merasa ternyata bahasa ibu itu rada kasar kayak gitu. Ternyata bahasa ibu kurang enak didengar dan itu membuat si Dikanya jadi risih kayak gitu. Nah, kalau kita itu bisa menjaga kita, ucapan kita dan cara bicara kita. Yang selanjutnya itu ada yang namanya penerapan etika di dalam dunia modern. Nah, di dalam dunia modern ini begitu banyak hal yang menurut kita itu menjadi agak sedikit bergeser dari nilai yang seharusnya. Yang seperti itu bilang di awal tadi, gitu. Bagaimana kita menerapkannya? Kita punya keinginan, komitmen dalam kita melakukan sesuatu hal. Contohnya dalam kita menjaga tutur kata aja dari hal sederhana aja. Ketika ngomong sama temennya, usahakan untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar. Itu dari hal sederhana mungkin agak sedikit ini ada pernah ibu lihat. Kenapa ya sistem motorik saya itu secara tidak langsung mengajarkan saya untuk membawa saya mengucapkan kata-kata kasar. Oh iya. Pernah kan? Di situ iya ya. Kadang tanpa aba-aba dari dalam diri, ketika mungkin marah atau kaget, mau kata jadi itu kata yang sangat-sangat maaf kata ya, kalau ibu sampai sekarang bingung arti kata itu sangat-sangat kurang enak mendengar. Jadi untuk mengucapkannya aja kayak unfaedah banget, kayak nggak ada manfaatnya kayak gitu. Jadi agak sedikit gimana ya, kita harus tahu nih fungsi kita, kegunaan manfaat dari kita mengucapkan kata itu apa. Kalau kata itu cuma hanya untuk mengotori mulut kita, lebih baik tidak usah diucapkan. Karena kadang ada orang yang gak nyaman ketika dikeluarkan kata itu, walaupun itu bukan buat dia. Misalkan nih ibu bilang lucu ya kalau mau ngasih contoh ada ini ya. Halnya kayak Dika ngomong ke temennya gitu kan, kamu nih ini gitu. Terus padahal menurut si Dika biasa aja kayak gitu, tapi si Wadinya tanggapnya beda gitu karena si Wadinya tidak terbiasa dengan hal itu gitu. Jadi baiknya kita itu punya membangun kebiasaan yang positif di dalam diri, dari menahan setiap perkataan yang kurang enak didengar, perkataan yang bisa mengganggu orang lain kayak gitu. Itu penerapan etika dalam dunia modern mungkin agak sedikit ya sulitnya itu ya karena tidak ada kemauan kayak gitu. Tapi kalau memang ada kemauan dan mau mencoba itu bisa kayak gitu. Nah, jadi ibu mau nanya ke kalian, menurut kalian nih dari cara kalian bergaul, kalian bertiga ini kan satu kelas ya, kalian satu kelas, gimana sih cara kalian bergaul dalam kelas itu gitu?
cara kalian berkomunikasi, cara kalian berinteraksi satu sama lain, sama teman-teman kalian satu kelas nih, gimana? Misalkan ini saya nih Bu loh, kayak gitu. Gimana nih kalau Dari saya sih Bu, kalau sampai sekarang masih belum untuk masalah etika dalam berbahasa itu tadi bicara yang mungkin kadang bisa kelepasan juga sih. Tapi kalau ingat ya minta maaf, kalau enggak ya udah gitu. lewat aja ya, Soalnya teman-teman saya biasanya nggak bakalan. nggak baperan. Kalau dari sini kan, ini kan teman sekelas nih, tanggapannya karena tadi si Ireti mengakui bahwa dia sering nih ngomong kasar, dia bilang temennya nggak baperan. Jika ini kan teman sekelasnya, baperan nggak kalau dia ngomong kasar? Enggak juga sih Bu, karena saya juga begitu. Ngomong kasar kalau ini Bukannya ngomong kasar sih, cuma udah terlalu biasa kayak misalkan kata-kata memang bungol atau Kayak bercanda kayak aja. bercanda gitu Bu. jadi kalian menganggap bahwa itu hanya sekedar Candaan. candaan, padahal kalau sama orang lain, apalagi kalau orang lain mendengar yang nggak biasa kalian itu, mereka ngomong bahwa ya bahasa kok gitu ya mereka ngomong gitu kan. Kalaupun kalian nggak baperan, tapi alangkah baiknya untuk kalian bisa mengelola penggunaan bahasa kalian. Kalau dari kisah yang kamu ya Bu lihat ini, gimana sih tanggapannya sama teman kamu berdua? Ya dulu kalau waktu pertama kali kenal, pertama kali masuk ya saya aneh Bu. Aneh ya? Jadi agak aneh kayak tiba-tiba datang-datang ya Bu guru. Ya, kan saya kaget Bu, saya kaget. Saya kaget. Jadi tuh kayak selek dulu, kayak mikir dulu apa. Oh dia manggil doang, tapi itu untuk dulu. Iya. Tapi kalau sekarang udah biasa. karena udah terbiasa, udah hampir satu semester Terbiasa juga. juga. Hampir satu semester ya benar kalian di sini hampir satu semester di kelas 10 ini, dan kalau bisa dia mungkin sudah mengenal oh ternyata temanku ini begini gitu kan, jadi mulai memahami yang baiknya ketika Aisyah dengan rendah hati mau menegur temannya kayak gitu, tapi jangan menegur soal menggurui ya, menggurui kayak ya apa sih bahasa ini kayak ya diajak bercanda aja negurnya kayak gitu. Oke, Ibu rasa sudah cukup dalam Ibu menyampaikan materi dalam bimbingan kelompok tentang etika bergaul. Ibu harap dari si Aisyah, Ika, Ibreti itu bisa memahami betul apa itu etika bergaul, bagaimana cara menerapkan etika bergaul, dan kalian tahu kayak gitu faktor-faktor apa aja sih yang ada di dalam etika bergaul, aspek apa aja. Jadi kalau Ibu jelasin dari etika berbahasa, berperilaku, berpakaian dan sebagainya. Jadi Ibu harap kalian bisa menerapkan itu, dan Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan, atas waktu yang sudah kalian sisihkan untuk Ibu dan bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga bimbingan kelompok ini membawa dampak positif buat kalian semua. Ucapkan terima kasih banyak. Jadi buat kalian yang habis ini mau lanjutin kegiatan ekstrakurikuler kalian, karena kan ini udah mau jam berapa? Udah mau jam 3 sore. Kan ini ada ekskul ya kalian di sini ya. Jadi kan bisa lanjutin ekskul kalian. Ucapkan terima kasih banyak. Selesai belajar kalian kesini, terus nanti lagi ekskul. Ibu benar-benar bersyukur karena kalian mau ikut kegiatan ini. Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena Bapak Ibu ada bikin konseling apa barang apa gitu.